Silakan masuk, ujar Dan Smith dengan suara tenang dan ramah. Klein memutar kenop pintu dan mendorongnya hingga terbuka. Ia melihat sang kapten sedang menikmati sarapan. Di tangan kanannya ada secangkir kopi yang mengeluarkan aroma harum. Di atas piring di depannya terhidang roti panggang putih dan daging asap. Dan menyantap sisa roti panggang beroles mentega itu, lalu tanpa berkata-kata menunjuk kursi di seberang meja kerjanya. Klein tidak ingin mengganggu kaptennya menikmati sarapan. Dengan senyum tipis, ia duduk dan menunggu dengan sabar. Melihat Klein tidak terburu-buru, dan bersandar santai di kursinya, menyesap kopi, lalu menelan makanan yang masih ada di mulutnya. Ia mengambil serbet, mengusap sudut bibirnya, lalu bertanya, "Ada apa?" Klein mengangguk serius dan berkata, "Aku sudah bertemu dengan Dexter Guderian, dokter di rumah sakit jiwa sekaligus anggota alkemis psikologi." Saat berbicara, ia sempat melirik majalah yang terbuka di hadapan kapten. "Dia memberikan kabar apa?" tanya Dan sambil menyilangkan tangan. Klein menjelaskan singkat, "Dia memberitahuku bahwa sebelum Hood Eugen menjadi gila, ada seseorang yang sering menjenguknya. Orang itu bernama Lanevus." "Lanevus," Dan memijat pelipisnya. "Aku merasa pernah mendengar nama itu. Dia penipu yang berhasil memperdaya orang hingga lebih dari 10.000 pound." Klein mengingatkannya, dan berpikir sejenak dengan wajah serius, lalu menggeleng, tanda ia tidak punya ingatan jelas tentangnya. "Kapten, Anda sama sekali tidak peka soal uang." Klein menertawakan dalam hati, lalu menceritakan kisah Lanevus dengan menekankan hal-hal penting. Penipu itu mengaku telah menemukan dan membeli tambang besi dengan cadangan melimpah. Ia menggalang dana dari masyarakat di Tingen dan menipu lebih dari 10.000 pound. Bahkan, ada kenalanku di klub ramalan yang jadi korban. Selain itu, seorang gadis muda juga tertipu hingga bertunangan dengannya, dan sekarang ia mengandung anaknya. Dia beberapa kali menjenguk Hood Eugen sebelum yang bersangkutan gila. Gumam Dan sambil merenung. Beyonder urutan 8, Swindler, jalur Marauder. "Kapten, ingatanmu justru tajam dalam urusan seperti ini." Klein merasa geli. Ia mengangguk samar dan menambahkan, "Itu juga dugaanku, karena perusahaan baja milik Lanevus berada di selatan dan para korban berasal dari beragam latar belakang keyakinan, kasus ini akhirnya tidak diserahkan pada kita. Bahkan jika ada bukti keterlibatan Beyonder, kasusnya tetap akan dialihkan pada mandated punishers." Dan akhirnya memahami duduk perkaranya. Ia menatap Klein dengan mata abu-abu yang dalam dan bertanya, "Jadi, apa yang ingin kau lakukan?" "Kapten, bisakah tidak terlalu sensitif?" Klein tetap memasang wajah serius, dan menjawab, "Aku ingin berbicara dengan Hood Eugen lewat ritual medium, untuk mencari tahu alasan Lanevus menemuinya. Aku ingin tahu apakah kunjungan itu ada hubungannya dengan kegilaannya." Dan mengangguk pelan. "Andai kau tidak mengajukannya, aku juga berencana melakukan hal serupa begitu dipastikan Hood Eugen memang gila. Tapi, Dali bilang hal ini cukup berisiko. Apa kau yakin?" "Aku bisa meminta bantuan dari keuskupan Beckland. Tak masalah bila kita menundanya beberapa hari." Motivasi utama Klein menjadi Beyonder adalah mempelajari mistisisme dan mencari jalan pulang. Karena ini kesempatan latihan langsung, dan ia merasa cukup percaya diri, tentu saja ia tidak ingin menyia-nyiakannya. "Kapten, aku sudah menguasai ilmunya. Aku yakin bisa melakukannya. Tentu, aku butuh beberapa bahan, seperti ekstrak amanta, obat Eye of the Spirit, dan Serenity Agent." "Serenity Agent?" Dan mengulang sambil merenung, lalu mengangguk, seolah mengonfirmasi profesionalisme Klein. Ia teringat Dali pernah mengatakan itu adalah cairan obat yang jarang digunakan tetapi sangat efektif dalam medium. Dan berpikir hampir 20 detik, lalu bersandar di kursinya. "Isilah formulir permintaan. Setelah itu, ambil apa yang kau butuhkan dari balik gerbang Canis. Aku tidak yakin ada yang sudah jadi. Kalau tidak ada, ambil bahan mentahnya dan racik sendiri." "Baik," jawab Klein dengan gembira. Namun, ia tidak segera berdiri. Ia tetap duduk mantap di kursinya. Dan kembali memijat pelipisnya, berpikir sejenak, lalu berkata, "Kebetulan malam ini giliranku mengawasi rumah sakit jiwa. Kita tidak bisa menemui Hood Eugen secara langsung.
Bisa jadi ada anggota alkemis psikologi yang menyamar sebagai dokter, perawat, petugas kebersihan, atau bahkan pasien di sana. Bisa jadi mereka juga memantau Hood Yugen. Jadi, semua tindakan kita harus rahasia. Jangan sampai Dexter Guderian ketahuan menjadi informan kita. Kita akan menyelinap masuk saat fajar. Baik, aku akan berjaga sementara kau melakukan ritual, supaya tidak ada hal buruk yang terjadi. Bagus. Kalau Hood Yugen ternyata hanya berpura-pura gila, lalu aku melakukan ritual medium padanya, rasanya sama saja seperti menari di depan seekor harimau di kebun binatang. Klein merasa sedikit lega. Ia menjawab tulus, "Ya, Kapten." Ia bangkit dan berjalan menuju pintu. Saat itu, sudut matanya menangkap judul artikel di majalah yang tadi dibaca Kapten. Getah pohon Doningsman dari hutan hujan benua selatan terbukti mampu merangsang pertumbuhan rambut secara signifikan. Klein cepat-cepat mengalihkan pandangan, membuka pintu, dan keluar dari ruangan Kapten. Mendadak muncul pikiran konyol di kepalanya. Sebenarnya, seorang Beyonder tidak perlu repot-repot begitu. Kalau saja Pak Tuanil masih ada, ia pasti bisa merancang ritual sihir untuk menumbuhkan rambut. Tinggal berdoa pada Sang Dewi. Hasilnya, entah jadi rambut lebat atau malah berubah jadi babon keriting, itu urusan belakangan. Lalu, apa jawaban Sang Dewi? Kalau aku, pasti akan mengumpat. Sialan. Pikiran itu membuat kebahagiaan Klein mendadak tercampur rasa getir, meski ada juga geli dalam kesedihan itu. Ia lalu masuk ke ruang staf, duduk di depan mesin tik Akersen, model 1346, dan menuntaskan formulir pengajuannya. Setelah Dan Smith menandatangani dan membubuhkan stempel, Klein membawanya ke ruang bawah tanah. Ia berjalan menelusuri lorong yang diterangi lampu gas, menuju gerbang Canis. Barulah saat itu Klein sadar. Ini pertama kalinya aku akan melewati gerbang misterius itu. Aku penasaran seperti apa wujudnya. Ia mempercepat langkah dengan penuh antisipasi hingga tiba di depan dua pintu hitam besar. Ia menyerahkan formulir permintaannya pada si Katron, petugas jaga hari itu, untuk didaftarkan. Setelah dokumen kembali dengan tanda tangan Sika, ia mengetuk gerbang Canis. Gemak ketukan itu terasa hampa dan jauh. Tak ada suara langkah mendekat, tetapi dalam setengah menit, gerbang berhias 7 lambang suci kegelapan itu berdiri terbuka. Gerbang hanya terbuka selebar 1 orang, lalu berhenti. Klein pun masuk, ditemani cahaya lampu gas di sepanjang koridor. Di balik gerbang, tampak seorang pria tua berkerut dengan rambut menipis. Ia mengenakan jubah hitam klasik dan memegang lentera kandang. Cahaya redup lilin di balik kaca menerangi wajahnya yang datar, separuh terang, separuh gelap. Mata biru pucatnya bagai bongkahan es yang membeku ribuan tahun. "Dokumen," ucapnya dengan suara parau. Klein pernah melihat pria tua itu sebelumnya. Setiap senja, ia keluar dari balik gerbang Canis bersama rekan-rekannya, melewati ruang jaga lalu menuju Katedral Saint Selena. Mereka adalah para Nighthawk yang telah menua dan secara sukarela bertugas menjaga gerbang. Menurut pemahaman Klein, jumlah mereka ada 5 orang. "Ini formulir pengajuanku," ucap Klein sambil menyerahkan dokumen itu. Penjaga bermata biru pucat itu mengangkat lentera, memeriksa formulir dengan saksama. Setelah memastikan tidak ada kesalahan, ia bergeser memberi jalan. Klein melangkah melewati gerbang Canis dengan pelan. Baru saja ia ingin mengamati sekeliling, tiba-tiba merasakan hawa dingin tak terjelaskan. Itu bukan dingin musim dingin, melainkan rasa dingin yang membuat spiritualitas manusia gemetar. Klein mengangkat pandangan. Di dinding tampak deretan tempat lilin, masing-masing berisi lilin perak berukir. Api biru menyala tanpa bergetar. Krik! Gerbang tertutup rapat. Suasana mendadak senyap. Di depan Klein membentang jalan lebar berlapis batu tua. Di sisi-sisinya berjejer pintu batu dengan label seperti bahan, obat, informasi, dan lain-lain. Di ujung jalan, ada tangga menuju lantai bawah, menghilang ke dalam kegelapan seakan tersambung ke jurang tak berujung. Sepertinya itu jalan menuju ruang-ruang penyimpanan artefak tersegel. Kudengar ada beberapa lantai. Kira-kira di lantai mana Abu Senslena disimpan? Mata Klein mulai terbiasa dengan cahaya di balik gerbang. Ia mendadak merasa ada sesuatu tak berbentuk menggores kulitnya.
berupa helaian dingin yang menusuk hingga ke tulang. Ia bergidik, lalu tanpa sadar mengaktifkan Spirit Vision. Tampaklah seluruh area di balik gerbang Canis dipenuhi garis-garis hitam halus. Mereka bergoyang pelan, sesekali berkumpul, sesekali memanjang, saling terkait rapat tanpa celah. Inilah kekuatan segel di balik gerbang Canis. Klein mengangguk samar, menenangkan pikirannya, lalu mengikuti penjaga itu. Mereka melewati pintu batu berat berlabel ruang obat. Tak lama, ia berhasil menemukan ekstrak Amanta, obat Eye of the Spirit, dan Serenity Agent sesuai urutan abjad. Dua yang pertama pernah ia lihat sebelumnya, tapi yang terakhir baru pertama kali ia pegang. Cairan biru itu bergelombang di dalam botol kaca tembus pandang. Entah kenapa, menatap cairan itu memberinya perasaan seolah tengah dipeluk seorang ibu. Di botol tertera tanggal pembuatan dan kedaluarsa, dan masih cukup lama masa berlakunya. Syukurlah, masih bisa dipakai. Klein membawa 3 botol kecil itu, lalu kembali ke gerbang Canis bersama sang penjaga. Ia berusaha menepis hawa dingin yang menusuk jiwa serta rasa ngeri akibat disapu garis-garis hitam. Saat gerbang menutup, ia tak tahan untuk menoleh kembali. Ia berbisik pada dirinya sendiri, berada di sana terlalu lama pasti memengaruhi tubuh dan jiwa. Tak heran para penjaga harus sukarela. Menjelang fajar, Klein menggunakan teknik khusus untuk mengunci kamarnya. Ia membuka jendela lengkung, lalu melompat turun. Ketinggian 2 lantai sama sekali tidak berbahaya baginya sekarang. Ia mendarat mantap tanpa goyah sedikit pun. Kereta Nighthawk sudah menunggu di seberang jalan. Tanpa banyak bicara, Klein segera tiba di rumah sakit jiwa Tingen, wilayah utara. Sesuai instruksi kapten, ia berbelok ke sudut gelap tanpa lampu jalan, di mana Dan Smith sudah menunggu. "Mari masuk," ujar Dan singkat. "Aku sudah pastikan tidak ada orang di sekitar." "Baik," jawab Klein cepat, lalu mendekat. Sebagai seorang clown, masuk ke rumah sakit jiwa. Entah kenapa mengingatkanku pada pepatah lama. Seperti pulang ke rumah, ia bergumam dalam hati. Dengan cekatan, ia mengikuti Dan. Berkat tonjolan dinding, mereka melompati pagar rumah sakit dengan gesit dan seimbang. Dan menoleh, mengangguk kecil tanda puas. Keduanya kemudian membungkuk, bergerak diam-diam melewati taman kecil dan lapangan aktivitas. Mereka masuk ke gedung utama 3 lantai, dan naik ke lantai paling atas, tempat kamar Hood Eugen berada. Karena dianggap berpotensi berbahaya setelah menjadi gila, Hood Eugen ditempatkan di kamar tunggal. Untungnya, para Nighthawk yang mengawasinya tidak sia-sia. Mereka sudah menyalin kunci kamar sebelumnya. Kaca! Kunci terbuka pelan, dan masuk lebih dulu. Klein menoleh ke dalam dari balik tubuhnya, dan melihat seseorang duduk di ranjang. Wajah Hood Eugen panjang dan kurus. Soket matanya cekung dalam, rambut pirangnya kusut berantakan. Ia sedang menatap jendela berterali besi, matanya abu kebiruan memandang ke bulan merah di luar. Klein menutup pintu, lalu bersuara ringan, "Kenapa tidak tidur?" Dan sempat tertegun, lalu teringat Klein kini sudah menjadi sekuen 8 clown. Maka ia memilih diam dan mundur ke sudut ruangan. Hood Eugen menoleh, menyeringai bodoh, lalu menjawab, "Aku sedang menunggu kuenya." "Menunggu kue?" Itu benar-benar bukan jawaban yang kuharapkan. Tentu saja, kalau aku bisa menebak jawaban seorang pasien jiwa, bukankah itu berarti aku sendiri sudah hampir gila? Pikiran itu sekilas melintas di benak Klein. Ia tetap memasang senyum santai, seakan sedang berbincang dengan seorang sahabat. "Siapa yang akan mengirimkanmu kue?" Ekspresi Hood Eugen langsung meredup. Wajahnya murung dan tertekan. "Tidak, tidak ada kue. Tidak ada kue. Kau mencuri kueku." Suaranya tiba-tiba melengking, tatapannya penuh amarah pada Klein. Tanpa memberi kesempatan Klein berbicara, ia berteriak keras, lalu membuka mulutnya, memperlihatkan 2 baris gigi putih. Sesudah itu, ia melompat dari kasurnya sambil meneteskan liur. Ia maju selangkah dan meraih bahu Klein, berusaha menariknya agar bisa digigit. Meski serangan itu mendadak, Klein bergerak cepat walau sedikit gugup. Ia segera menekuk lutut, merendahkan tubuh, lalu memiringkan badan sambil mengangkat lengan kirinya. "Buk!"
Bahu Klein menghantam perut Hood Eugen, membuat mata Hood terbalik putih dan liurnya menetes. Namun Hood Eugen tak berhenti bergerak. Ia membiarkan tubuhnya terdorong ke bawah sambil merentangkan tangan, hendak menyeret Klein ke dalam pelukan erat. Klein kembali memiringkan tubuh dan berguling dengan gerakan mulus, seolah sudah ratusan kali berlatih. Ia menekan lantai dengan tangan kanan dan berdiri dengan salto. Kali ini ia memilih menyerang, berusaha menahan lawannya. Namun tepat saat itu, Hood Eugen hanya berdiri terpaku. Tatapannya kosong, hilang fokus. Klein sempat terhenti. Ia menoleh ke sudut ruangan, mendapati Dan Smith sedang berdiri dengan mantel hitam dan topi senada. Kedua tangannya terjalin erat, kepalanya menunduk. Kapten telah menyeret Hood Eugen ke dalam mimpi. Begitu menyadarinya, Klein menghentikan serangannya. Ia segera mengeluarkan belati ritual perak yang tak bisa melukai siapapun, lalu membuat dinding spiritual untuk menyegel ruang perawatan. Klein kemudian mengeluarkan 3 lilin beraroma mint dan menatanya di jendela membentuk segitiga. Satu mewakili Dewi Evernight, satu lagi, ibu dari penyembunyian, dan satu sisanya mewakili dirinya sendiri. Setelah itu ia menyiapkan altar sederhana dan menyalakan lilin dengan spiritualitasnya. Baru saja ia hendak memperingatkan Kapten, dan mendongak dan tersenyum. Mimpi Hood Eugen adalah lautan kekacauan. Tak mungkin bisa dipandu. Begitu kalimat itu selesai, sorot mata Hood Eugen kembali berkilau, tak lagi kosong. Lalu, psikiater gila itu menggeliatkan pinggangnya, menguap dengan nyaman. Klein sempat bingung, memilih diam. Ia mengambil botol logam berisi ekstrak amanta. Ia meneteskan cairan bening hasil sari vanila malam, bunga slumber, dan chamomile ke nyala lilin yang mewakili dirinya. Aroma menenangkan segera memenuhi ruangan. Kecemasan, kemarahan, dan kegelisahan Hood Eugen lenyap begitu saja. Ia kembali duduk lesu di tepi ranjang, menatap bulan merah darah di luar jendela dengan pandangan kosong. Kedamaian pun tercipta kembali. Klein ikut merasakan ketenangan malam itu. Ia meletakkan ekstrak amanta, lalu duduk di samping Hood Eugen. Ia ingin mencari celah terakhir untuk meruntuhkan pertahanan batin Hood. Hanya dengan begitu, ia bisa menggunakan ramuan Eye of the Spirit agar jiwa Hood Eugen masuk ke keadaan keruh. Bagaimanapun juga, aku bukanlah seorang spirit medium profesional. Klein sudah menyiapkan rencana sebelum datang ke sini. Ia mengeluarkan satu set kartu tarot dari saku. Set ini hanya berisi 22 kartu arkana utama, sehingga mudah dibawa. Itu adalah senjata yang berhasil ia ajukan secara resmi. Setiap kartu dilapisi benang logam perak murni, mampu membunuh makhluk undead. Motifnya rumit dan indah, membuat Klein merasa seakan itu barang koleksi, bukan senjata. Klein membelah dek dengan satu tangan, lalu tersenyum pada Hood Eugen. Mari main kartu. Kartu? Hood Eugen menoleh dari jendela, mengulang kata itu dengan linglung. Klein tak menjawab. Ia meletakkan dek tarot di telapak Hood dengan ketulusan yang sulit ditolak. Hood Eugen meniru gerakan Klein, berusaha keras membelah dek dengan satu tangan, meski hanya setengah berhasil. Perhatian pasien itu perlahan tersedot ke kartu-kartu keras namun lentur, bertekstur indah di tangannya. Ia membalik kartu pertama. Gambarnya adalah seorang pria berpakaian compang-camping dengan tangan terikat, tergantung terbalik pada satu kaki, dengan cahaya samar di kepalanya. Itu adalah The Hanged Man. Klein mengangguk dalam hati. Ia memanfaatkan momen itu untuk mengambil ramuan Eye of the Spirit, meneteskan cairan berwarna kuning kecoklatan ke api lilin yang mewakili dirinya. Aroma alkohol menyebar, cukup untuk membuat siapapun yang menghirupnya merasa melayang. Hood Eugen perlahan terpana, tatapannya makin kosong. Dek tarot di tangannya terjatuh ke ranjang. Namun ia tetap duduk tegak, tidak terkulai. Klein menggunakan kogitasi untuk melawan efek memabukkan ramuan itu. Ia mengeluarkan botol logam lain dari sakunya, membuka tutupnya, lalu meneguk cairan biru di dalamnya. Serenity Agent. Cairan dingin mengalir melalui tenggorokan, turun ke lambung. Klein segera merasa sangat segar, tanpa sedikit pun rasa kantuk. Ia menghela napas panjang, lalu dengan sigap meneteskan minyak esensial dan bubuk herbal kedua lilin yang mewakili Dewi Evernight. Dalam kabut tipis, ia mundur 2 langkah dan dengan hikmat berdoa dalam bahasa Hermes.
Aku memohon kekuatan malam gelap. Aku memohon kekuatan misteri. Aku memohon kasih karunia Sang Dewi. Aku memohon agar engkau mengizinkan aku berkomunikasi dengan spiritualitas seorang Beyonder di sisiku. Hut Yugen. Mantra itu bergema di seluruh ruangan, dan Klein melihat api lilin yang kini berwarna hitam menyebar keluar. Ia tak menghindar, tak juga menahan. Ia membiarkan malam gelap menyelimutinya. Dalam kejernihan aneh itu, ia merasakan rohnya lepas dari perlindungan tubuh, masuk ke sebuah ruang mirip angkasa dalam. Di sekelilingnya, hanya ada kegelapan tak berujung. Langit di atas dipenuhi sosok transparan tak terlukiskan. Ada juga garis-garis bercahaya, kemilau yang menyimpan pengetahuan tanpa batas. Dunia spiritual. Klein sudah tak asing lagi dengannya. Saat pikiran itu muncul, sebuah dunia berkabut menampakkan diri di hadapannya. Itu adalah dunia yang diselimuti pusaran cahaya. Klein tahu, itu adalah roh Hut Yugen, tubuh hati dan pikiran miliknya. Ia pun mencondongkan tubuh, menembus dinding pusaran itu. Sekejap, ia dihantam ribuan cahaya kecil. Mendengar suara ribuan orang berbisik. Bisikan-bisikan itu kacau, tanpa logika. Ada yang memuji keanggunan seorang wanita, lalu tiba-tiba berubah menjadi deskripsi lega setelah buang hajat. Ada pula tangisan yang mendadak berganti tawa histeris. Pikiran gila itu berusaha menggigit dan melahap jiwa Klein. Namun ia tetap waras. Segera melayang menuju inti spiritual Hut Yugen. Dibandingkan bisikan mengerikan yang kudengar ketika masuk ke dunia di atas kabut abu-abu, ini seperti konser indah. Klein tersenyum samar. Ia menembus pusaran itu, lalu melihat sosok Hut Yugen yang kabur dan tembus cahaya. Psikiater Sequence 7 itu tampak sama linglungnya seperti di dunia nyata. Ia menatap Klein dengan tatapan kosong. Klein berhenti di hadapannya dan bertanya lembut. Kau mengenal Lanefus? Hut Yugen menjawab datar. Ya. Cahaya di sekeliling berubah, seolah Hut Yugen tengah membuka lautan spiritualnya. Segera, cahaya itu menyingkap sosok pria berkacamata dengan wajah biasa-biasa saja dan senyum sinis. Itu adalah Lanefus, orang yang sama seperti di selebaran buronan. Klein mengangguk puas, menenangkan diri, lalu bertanya, mengapa Lanefus mencarimu? Ia bilang, suara Hut Yugen makin melemah. Tiba-tiba, suaranya berubah lebih berkarisma, disertai tawa gila. Hut Yugen, ini masa terburuk sekaligus masa terbaik. Selama kau berani mengambil kesempatan, kita bisa jadi penguasa dunia. Kita bisa jadi abadi sejati. Selama kau bersedia membantu, aku akan memberimu cara menguasai ramuanmu tanpa kehilangan kendali. Aku juga berjanji kau akan mendapat sifat ketuhanan, sifat abadi ilahi. Kau bisa melihat keberadaan di belakangku. Janjiku adalah janjinya. Dalam arti tertentu, alkemis psikologi terhubung dengannya. Jangan ragu. Saat ini alkemis psikologi memang belum cukup kuat. Mereka takkan banyak membantu, kecuali kau rela mandek selamanya di level ini. Cara menguasai ramuan tanpa kehilangan kendali. Kenapa kedengarannya mirip caraku membujuk orang dengan metode acting? Lanefus benar-benar ambisius. Dia baru Sequence 8, tapi sudah bicara soal sifat ketuhanan. Sebenarnya, siapa sosok di belakangnya? Sepertinya dia merencanakan sesuatu, bukan sekadar menipu uang orang. Atau jangan-jangan menipu memang hobinya? Banyak pikiran berkelebat di benak Klein. Saat Hut Yugen terdiam, ia cepat bertanya lagi, bantuan macam apa yang Lanefus minta darimu? Hut Yugen tak langsung menjawab, dunia spiritualnya terbungkam. Lalu ia tiba-tiba tertawa, menjawab dengan nada tak menentu, membantu, membantu, membantu. Hahaha, aku membantu, aku membantu, aku membuat. Kata-katanya terputus ketika jiwanya yang kabur itu terpelintir. Cahaya dan kegelapan lautan spiritual mendadak berubah, membentuk altar hitam nan menyeramkan. Di atas altar itu ada sebuah salib. Terlihat ada sesuatu yang tergantung, serta tumpukan benda tak jelas di bawahnya. Cahaya dan kegelapan silih berganti, dan saat sosok yang tergantung itu hampir terlihat jelas, seluruh dunia spiritual bergetar hebat, seakan diguncang gempa berkekuatan 10. Sial! Klein mendapat firasat bahaya besar akan datang. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berbalik, terbang menuju pusaran pikiran kacau, berusaha melarikan diri.
Cahaya gemilang yang tak terhitung jumlahnya menenggelamkan Klein, sementara vaksinasi dari jutaan suara memenuhi telinganya. Namun, Klein tidak terlalu menghiraukannya. Sebagai seorang clown, kemampuannya memberitahunya bahwa jiwanya sedang dilahap oleh bayangan hitam yang terus meluas dengan cepat. Bayangan hitam itu berbentuk salib raksasa, dan di atasnya tampak seseorang tergantung terbalik. Kaca! Pusaran pikiran kacau yang meledak itu mendadak menyebar keluar, lalu menjadi seragam. Dunia spiritual Hood Eugen perlahan-lahan hancur berkeping-keping. Klein menyadari bahwa ia telah melampaui kecepatan terbang tercepatnya pada uji coba sebelumnya. Jiwanya menjadi jauh lebih kuat setelah sempat bercampur dengan kekuatan misterius dari ruang di atas kabut abu-abu. Tepat ketika bayangan salib itu hampir sepenuhnya menelannya, ia menerobos keluar dari dunia kabur tersebut dan kembali merasakan tubuhnya. Dengan gerakan yang sudah dikenalnya, ia merangsang penurunan, dan seketika, wajah panjang kurus, serta rambut pirang acak-acakan Hood Eugen muncul dalam pandangannya, bersama 3 lilin yang menyala di tepi jendela. Ia berhasil keluar dari keadaan medium tepat pada waktunya. Namun, saat itu juga, ia melihat sisik hitam tumbuh satu persatu di wajah Hood Eugen. Pupil kosongnya berubah menjadi celah tipis, tampak begitu dingin dan kejam. Sial, dia akan kehilangan kendali. Klein terbelalak. Sebelum ia sempat bereaksi, sosok dengan mantel hitam selutut dan topi sutra muncul, melangkah 2 kali besar ke depan Hood Eugen. Ia langsung mengangkat revolver dan menempelkannya ke kepala pria itu. Bang! 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 Dan Smith melepaskan 5 tembakan berturut-turut. Kepala Hood Eugen meledak seketika, seperti semangka jatuh dari ketinggian. Hujan darah bercampur putih otak muncrat, membasahi seluruh ruangan. Ia berhasil menyingkirkan Hood Eugen sebelum benar-benar kehilangan kendali. Klein, yang hanya berjarak 50 cm, terselimuti darah dan kotoran. Dengan pandangan kosong, ia menatap Dan Smith, hanya merasa bahwa kaptennya tampak sangat gagah pada saat itu. Selama mengabaikan masalah ingatannya, kapten benar-benar bisa diandalkan. Ia memuji tulus dari lubuk hatinya. Apakah ada kecelakaan? Dan menyimpan revolvernya sambil menyaksikan tubuh Hood Eugen yang hampir tak berkepala itu perlahan jatuh ke lantai. Saat Klein hendak menyusun kata, ia melihat tubuh itu dalam hitungan detik berubah menjadi gumpalan daging berdarah. Seragam rumah sakit jiwa yang menutupi tubuhnya ikut rusak, seakan kehilangan struktur dasarnya. Hanya tersisa sedikit bagian utuh dari tubuh Hood Eugen. Di antaranya, ada puluhan sisik berkilau hitam dan sebuah jantung kristalin berwarna biru pucat. Jantung itu berkilau magis, seperti berlian yang memantulkan cahaya. Ia bisa menenangkan, atau justru membuat seseorang gelisah. Bisa menciptakan ketegangan atau menimbulkan kekacauan. Namun selain itu, tidak ada hal istimewa lainnya. Benda ini seharusnya bisa dikendalikan. Dan mengenakan sarung tangan hitam di tangan kanannya, lalu berjongkok untuk mengambil jantung kristalin itu. Sebuah benda yang bisa dikendalikan. Menurut penjelasan kapten sebelumnya, benda semacam itu bisa menjadi bahan utama untuk formula sequence 7 psikiater. Tapi, apakah tidak membuat Beyonder tingkat lanjut lebih mudah kehilangan kendali? Klein mengeluarkan sapu tangannya untuk membersihkan darah di wajah dan tubuh, lalu mengambil kartu tarot khusus miliknya, dan mengelapnya. Sambil menatap sisik-sisik yang berserakan, ia bertanya penasaran. Lalu, sisik hitam ini tergolong benda apa? Itu adalah bahan yang terkontaminasi kekuatan Beyonder. Bisa diolah menjadi benda dengan efek jangka panjang. Misalnya, peluru pemburu iblis yang kita gunakan untuk melukai roh mati atau monster, biasanya kehilangan sebagian besar kemampuannya setelah 3 bulan, menyisakan sedikit ciri khas dalam materialnya. Tapi kalau bahan yang dipakai adalah sisik hitam ini, masa efektifnya bisa bertahan 1-2 tahun, bahkan dengan efek lebih baik. Tentu saja, karena sifatnya, jelas sisik ini tidak cocok dijadikan peluru pemburu iblis. Jelas dan sambil membungkus jantung biru dan sisik hitam itu dengan kertas milik Klein. Jadi, seperti bahan tambahan untuk ramuan? Tanya Klein. Dan berdiri kembali dan mengangguk tipis. Benar, orang yang kehilangan kendali benar-benar akan berubah menjadi monster. Klein menghela napas.
Ia segera memanfaatkan ruangan yang masih tersegel oleh dinding spiritual untuk menjelaskan pengalamannya saat memasuki pikiran Eugen. Ketika aku berkomunikasi dengan jiwa Hood Eugen, aku melihat sosok mirip True Creator dalam pikirannya. Tapi berbeda dengan gambaran umum yang dikenal. Bukan raksasa tergantung yang terikat rantai, juga bukan mata di balik tirai bayangan. Sosok itu lebih mirip dengan yang Anda lihat dalam mimpi Hannes Vincent. Hannes Vincent adalah anggota Aurora Order. Sebagai teman Melissa, Selena pernah mengintip mantranya dan melakukan ramalan cermin ajaib yang akhirnya memicu penyelidikan Nighthawks terhadapnya. Dan Smith memang pernah melihat sosok mirip True Creator dalam mimpinya, tapi berbeda dengan citra umum yang beredar luas. Akhirnya, itu berujung pada luka dan kematian aneh baginya. Ketika Hood Eugen membalik kartu tarot The Hanged Man, klien sebenarnya sudah menduganya. Namun, ia tidak menyangka akan ditampilkan dengan cara seperti itu. Untungnya, itu hanya kontak tidak langsung. Tidak bisa dibandingkan dengan saat ia pernah mengintip Eternal Blazing Sun secara langsung. Akibat terburuk hanyalah luka ringan atau sedikit korupsi spiritual. Mendengar penjelasan klien, wajah dan menjadi serius. Dengan alis berkerut, ia berkata dalam suara dalam. Salib raksasa, paku hitam, seorang pria telanjang berlumuran darah tergantung terbalik. Aku tidak melihat jelas, itu juga alasan kenapa aku tidak terluka. Yang aku perhatikan hanya salib besar dan sosok seperti pria yang tergantung terbalik. Jawab klien hati-hati. Saat itu, yang dipikirkannya hanya melarikan diri. Sambil termenung dan mengangguk dan berkata, kunjungan Lanevus kepada Hood Eugen berkaitan dengan True Creator. Jadi, Aurora Order terlibat? Klien segera mengulang percakapan yang terjadi selama komunikasi. Lanevus menggoda Hood Eugen dengan metode acting, juga dengan keilahian abadi. Tapi aku tidak mengerti maksudnya ketika ia berkata bahwa ini adalah masa terburuk sekaligus masa terbaik. Mungkin hanya gaya bicaranya sebagai swindler. Bantuan yang diberikan Hood Eugen melibatkan altar kelam dan jahat. Aku curiga Lanevus sedang merencanakan sesuatu yang mengerikan. Lalu hatinya tergerak. Ia melanjutkan, Kapten, ingatkah kau surat yang ditujukan kepada Tuan Z? Surat yang dibawa anggota Aurora Order yang pernah kubunuh. Dalam surat itu, ia menulis sedang menunggu waktu yang tepat, bahwa saat datangnya kiamat, ia akan mempersembahkan seluruh domba di Tingen kepada Tuhannya. Apakah ini ada kaitannya dengan rencana Lanevus? Mungkinkah Lanevus adalah Tuan Z dari Aurora Order? Dan Smith berpikir sejenak sebelum berkata, kurasa tidak. Lanevus bukanlah Tuan Z. Kalau memang dia, ia tidak akan repot-repot membuat perusahaan baja palsu untuk menipu orang, sementara Aurora Order sedang merencanakan sesuatu besar. Itu hanya menambah variabel berbahaya dalam misi utamanya. Kalau ada yang salah dengan penipuannya, ia akan menarik perhatian polisi dan kita. Ia harus kabur dari Tingen dan meninggalkan rencananya. Tentu saja, kalau dia benar-benar gila, tindakannya yang tak logis bisa dimaklumi. Tapi melihat cara ia menjalankan penipuannya, ketenangan dan kecerdikannya saat melarikan uang, itu tidak menunjukkan tanda-tanda orang gila sejati. Jadi, aku rasa ia bukan Tuan Z. Meski begitu, mungkin saja ia memang terlibat dalam rencana seperti yang disebutkan dalam surat itu. Orang yang ingin mempersembahkan seluruh warga Tingen kepada Tuhannya. Selesai berkata, dan terdiam sejenak, lalu berjalan mondar-mandir sambil melanjutkan, masalah ini bisa berdampak cukup parah. Kita harus menyelidiki ulang Lanevus dan mencari petunjuk. Mari kita bereskan tempat ini, tutupi semua jejak. Biarkan orang tahu Hood Eugen mati, tapi jangan biarkan ada bukti siapa yang membunuhnya. Itu bisa memicu reaksi dari alkemis psikologi atau beyonder lain yang memperhatikan rumah sakit jiwa ini. Mereka mungkin tahu sesuatu. Kasus penipuan Lanevus mungkin masih ditangani kepolisian atau sudah dialihkan ke Mandated Punishers. Kita akan bergabung dengan dalih mendapatkan petunjuk dari penyelidikan Aurora Order. Lalu kita bekerja sama dengan Mandated Punishers dan Machinery Hive Mind. Kita akan memusatkan kekuatan di Tingen, menyelidiki segala hal dan semua orang yang berhubungan dengan Lanevus. Jika perlu, kita bisa meminta bantuan dari Keuskupan Backlund dan Katedral Agung. Setelah itu, dan menoleh ke arah klien dan bertanya, apa kau punya tambahan? Kapten, kau sudah menjelaskan semuanya?
Klein menggeleng mantap. Tidak. Ia segera menggunakan sihir ritual untuk menghapus jejak penting dengan bantuan altar sederhana yang belum ia bereskan, memastikan tidak ada yang bisa menebak bahwa merekalah yang membunuh Hut Yugen. Lalu, ia membereskan bahan-bahannya, meniup lilin, menghapus dinding spiritual, dan bersama Dan Smith meninggalkan bangsal dalam diam. Mereka melompati tembok rumah sakit jiwa untuk keluar. Kembalilah dan istirahat, dan berdiri di sudut jalan tanpa lampu, menekan topi sutranya, dan berkata, masih banyak hal yang hanya bisa dilakukan besok. Baiklah, Klein bukanlah seorang sleepless, yang hanya butuh 2-3 jam tidur. Ia langsung berpamitan dengan kapten, menaiki kereta khusus Nighthawks yang menunggu di dekat sana, dan kembali ke jalan Daffodil. Sebelum masuk ke dalam kereta, ia menoleh ke belakang. Ia melihat kapten masih berdiri di dalam kegelapan, yang bahkan cahaya bulan tak mampu menembus. Tampak sedang tenggelam dalam pikirannya. Jalanan sunyi tanpa orang sebelum fajar. Kereta melaju, kadang lurus, kadang berbelok. Klein masih memikirkan Lanefus ketika tiba-tiba ia merasa seperti terhuyung dalam keadaan setengah sadar. Warna di hadapannya mendadak menjadi jenuh. Merah tampak semakin merah, hitam semakin pekat, bagaikan lukisan minyak impresionis. Sekitarnya melambat, dan kereta seolah memasuki dunia aneh. Klein segera meraih jimat matahari yang menyala dan menarik revolvernya. Saat itu juga, sebuah telapak tangan putih besar bertulang menyembul dari jendela kereta dan melemparkan sepucuk surat yang terlipat rapi ke dalamnya. Kemudian, tangan itu menarik diri dan lenyap. Dunia bak lukisan minyak itu mendadak kembali normal. Kereta terus melaju tenang di jalan. Metode penyembunyian yang luar biasa. Klein melirik surat yang kini tergeletak di samping kakinya, sementara sudut bibirnya sedikit berkedut.